tidak pernah belajar tentang penelitian, tidak pernah belajar tentang metode ilmiah, tidak pernah belajar tentang populasi, ya sudah. Akhirnya seperti itu tadi, jadi waham, jadi orang yang punya waham. Waham adalah apa? Isi pikiran yang tidak bisa dikoreksi orang lain. Iya, jadi orang hamil itu jangan terlalu muda, kurang dari 20 tahun enggak boleh, jangan terlalu tua, lebih dari 35 tahun sudah banyak anaknya yang jadi cacat, kemudian keguguran, kemudian juga kematian ibu, kematian bayi kalau di atas 35 tahun. Ya, jadi jangan terlalu muda, jangan terlalu tua juga. Kemudian jangan terlalu sering. Jadi jarak melahirkan itu 36 bulan. Ya, 36 bulan. Jadi kalau anaknya sudah 24 bulan, menyusui sampai 24 bulan, habis itu selesai menyusui, baru berpikir membikin lagi, gitu loh. Jadi akhirnya nanti lahirnya, karena hamil itu 9 bulan, lahirnya kan pasti di atas 30 bulan itu, gitu loh jaraknya. Itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu banyak. Di seluruh dunia penelitian 2 anak lebih sehat. Kalau 3 anak disebut multiparitas. 5 anak disebut grade multiparitas. Yang kematian lebih banyak pada multiparitas dan pada di atasnya multiparitas ada yang keempat maupun yang grade multi. Itu sudah ya kalau dalam kalau orang-orang yang dalam bidang agama mungkin ini kalau hadis itu ya sahih gitu ya. Jadi kalau ini ya validitasnya tinggi gitu loh. Validitasnya tinggi. Jadi evidence base ya, level of evidence-nya bagus itu. Nah, tapi kalau bicara begini terus di depan orang yang tidak paham tentang level of evidence, tidak paham tentang evidence base, pahamnya cuma masalah ereksi saja kan repot itu kan. Jadi ya makanya tuh Mas, jadi kita butuh toleransi saja. Tolonglah jangan pikirannya sendiri ini yang diikuti, tapi tolong ada masukan-masukan. Gitu. Jadi kalau kita tunjukkan berapa orang yang kelainan kromosom yang kemudian akhirnya dia cacat itu setelah melahirkan di atas 35 tahun bayinya baru terperangah. Ya, jadi ternyata bayi-bayi yang dilahirkan yang ibunya itu usianya di atas 35 tahun tuh angka cacat-cacatnya itu tinggi sekali. Terus kita tunjukkan bayi-bayinya yang lahir itu kan baru tahu tuh. Tapi masalahnya apa? Kita itu enggak takut itu karena enggak tahu gitu loh. Jadi orang itu tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ya enggak takut, enggak tahu kok. Ya gitu loh masalahnya. Jadi makanya kalau bisa ya tahulah bahwa diri kita itu enggak tahu juga. Ya, yang jelas begini ya, pengertian stunting itu kan baru, ya. Jadi hal baru ini ya, stunting ini pengertiannya yang hal baru. Stuntingnya itu hal lama, tapi istilah stuntingnya itu di tengah masyarakat hal baru. Maka tentang pengertian istilah ini menurut saya masyarakat masih perlu harus diberikan pelajaran. Dalam arti masyarakat harus diedukasi ya tentang apa itu stunting, bagaimana cara mencegah stunting, kemudian apa bahaya stunting. Ya, jadi antara yang ada di dunia maya, yang ada di udara, yang ada itu beda dengan yang ada di dunia nyata ya Mas ya. Ini pengalaman berbagai macam berbagai macam kegiatan ya. Jadi gini maksud saya ya. Sekarang ini kalau secara angka itu kan yang memiliki Android misalnya itu atau sarana komunikasi yang
itu kan kurang lebih kan 60% ya. Yang 40% itu masih off ya. Jadi masyarakat ini BKKBN melakukan survei itu yang kita bisa on ya hanya 60% kalau secara nasional itu. Yang 40% masih berat untuk mengikuti secara online itu masih berat itu ya. Nah, oleh karena itu angka hanya 60%. Tetapi yang 60% ini pun itu hingar-bingar yang ada di media yang viral itu bagi mereka yang memiliki 60% ini pun tidak semua 60% itu hanyut di dalam viralnya berita yang hingar-bingar tadi ya. Jadi di antara mereka ini ya kalau toh ada yang viral dia mungkin juga bisa melihat tetapi tidak terpengaruh, tidak mesti terpengaruh itu. Ini kenapa saya bilang begitu Mas ya? Ternyata orang yang sangat terkenal diviralkan itu ternyata kemudian juga pada saat pemilihan itu belum tentu terpilih, belum tentu terkenal. Jadi ini ternyata ini survei pemilihan ya, survei pemilihan apakah Anda tuh tertarik memilih karena dikenal di media medsos atau apa? Ternyata belum tentu, ternyata lebih karena dekat itu, sehingga pengaruh dari kader, tim pendamping keluarga dan kemudian juga penyuluh-penyuluh yang ada di wilayahnya itu bisa lebih besar itu, masih bisa lebih besar itu. Meskipun yang menarik viral itu kan menarik itu belum tentu diikuti loh ya. Menarik itu belum tentu diikuti, hanya tertarik aja wow gitu kan. Gitu. Tertarik tapi belum tentu merubah mindset dia. Nah, makanya sebetulnya kalau sampai hari ini saya yakin dari 60% yang punya gadget itu kalau toh yang terpengaruh itu 30% sudah hebat itu. Sudah hebat itu yang terpengaruh 30%, jika mungkin dari populasi itu akan mempengaruhi 30% itu terpengaruh itu sudah hebat 30% itu ya. Kalau kalkulasi saya seperti itu, sehingga kalau ada orang yang diviralkan ke medsos kemudian dia itu punya prinsip anaknya banyak gini misal begitu itu. Nah, itu memang mempengaruhi tapi 30% itu sudah paling hebat itu. Paling hebat itu. Itu kalkulasi saya. Tetapi juga saya memberikan masukan ini ya, orang-orang yang katakanlah merasa kaya, merasa sehat, merasa hebat itu. Sebetulnya nilai luhur kita itu bukan pada dilampiaskan dalam bentuk nafsu ya. Dalam arti ingat bahwa pelampiasan kita itu dilihat dong nafsu atau bukan itu. Kalau hanya ingin supaya istrinya anaknya banyak itu sebetulnya masih cenderung nafsu. Kenapa? Istri itu punya keterbatasan kesehatan, anak juga punya keterbatasan kesehatan. Nah pertanyaannya kalau sekarang itu ada orang yang hebat, muda, sehat, kaya, kenapa nggak ngambil anak orang lain? Ya karena tetangga-tetangga kita itu kan banyak yang anaknya juga tidak terurus, kalau diadopsi juga terima kasih itu. Jadi kenapa nggak begitu saja? Kalau memang kita tuh ingin punya anak yang banyak, mendidik anak yang banyak itu saya kira lebih bermanfaat, tidak egois, tidak nafsu, tetapi kemudian meringankan beban orang lain gitu kan. Jadi ya, tolonglah dipilahkan antara nafsu dengan ibadah itu ya dipilah-pilah gitu. Jadi itu kalau masukan saya Mas ya. Jadi Oke, Pak, berarti kesimpulannya adalah bagi mereka yang bahwa kesehatan itu tidak memandang orang itu kaya atau miskin, bahwa kesehatan itu adalah sesuatu hal yang alami, sunatullah ya yang ada. Ya, bagian betul. Ya betul sekali. Jadi betul sekali. Jadi ada sistem tersendiri. Ya, alhamdulillah. Jadi di tahun 2019 angka startingnya 27 ya, 0,7 itu. Nah, sekarang kan 2 tahun berikutnya menjadi 24,4. Jadi kan ada turun 3,3 ya. Ini kan ya karena pandemi ya kita sangat bersyukur. Pandemi aja turun 3,3% dalam waktu 2 tahun itu. Nah, kita ditargetkan oleh Presiden supaya menjadi turun 3% lagi di tahun 2022 ini.
mudah-mudahan di awal tahun 2023 angka stunting kita menjadi 20, paling tinggi 21%. Syukur kalau di bawah ini usaha kita.